Bak kota hantu. Sepi, sunyi. Yang terlihat di sini hanyalah sisa bangunan dengan berbagai fasilitas yang sudah usang tak terurus. Kini sudah 30 tahun lebih daerah ini ditinggalkan. Sebuah peristiwa meledaknya reaktor nuklir yang radiasinya mencapai ratusan kali lebih besar dibanding radiasi bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, memaksa kota ini harus dikosongkan, menjadi area yang dilarang dan berbahaya untuk dihuni, setidaknya sampai 20.000 tahun lagi. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar terus dapat berbagi informasi yang positif untuk kita semua. Chernobyl. Kota sunyi bak kota hantu ini dulunya merupakan area pengembangan pembangkit listrik bertenaga nuklir yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Berada di kota Pripyat, Ukraina, yang di masa itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Chernobyl dibangun akhir tahun 1970-an dengan memiliki 4 reaktor dengan daya 1000 MW tiap reaktornya. Pada tanggal 26 April 1986 pukul 01.23 pagi, bencana Chernobyl terjadi. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik Chernobyl meledak dan menjadi kecelakaan reaktor nuklir paling buruk dalam sejarah. Dikutip dari beberapa sumber, ledakan ini disebabkan karena human error. Kala itu sekelompok teknisi sedang menjalankan eksperimen di reaktor nomor 4 dan mengabaikan prosedur keamanan yang berakibat fatal. Meledaknya reaktor nuklir Chernobyl mengakibatkan isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet Barat serta wilayah Eropa lainnya. 30 orang menjadi korban pada awal bulan terjadinya tragedi Chernobyl. Namun yang paling memprihatinkan yaitu korban karena paparan radiasi tersebut pada jangka panjang. Menurut WHO, 4.000 orang meninggal karena paparan radiasi nuklir Chernobyl. Sedangkan menurut Greenpeace Internasional, 90.000 orang akan meninggal karena pengaruh radiasi tersebut. Lebih dari 100.000 orang dievakuasi dari wilayah sekitar Chernobyl beberapa hari setelah terjadi bencana tersebut. Dalam radius 30 km dari reaktor yang meledak, ditetapkan sebagai zona eksklusi. Zona eksklusi adalah wilayah yang paling terkontaminasi dari paparan radiasi ledakan Chernobyl. Artinya akses ke zona ini ditutup dan harus memiliki izin dari pemerintah Ukraina dan hanya boleh berada di sana selama 12 jam saja. Begitu dahsyatnya efek radiasi dari bencana nuklir Chernobyl menyebabkan wilayah sekitar ledakan dinyatakan tidak layak huni. Dan sampai saat ini, wilayah tersebut masih dinyatakan berbahaya dan daerah Chernobyl diprediksi layak untuk dihuni kembali sekitar 20.000 tahun lagi. Zona berbahaya ini diperluas beberapa tahun kemudian dan berdampak evakuasi terhadap 220.000 orang yang sebelumnya bermukim di sana. Efek radiasi dari ledakan nuklir Chernobyl mempengaruhi kehidupan secara luas. Tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia, efek radiasi ini juga berdampak pada lingkungan serta hewan yang ada di sana. Beberapa hewan yang terpapar radiasi didapati bermutasi dan mempengaruhi perkembangannya, mengalami cacat fisik dan otak yang lebih kecil. Sedangkan pohon-pohon di zona eksklusi didapati tumbuh lebih lambat.
dan berbagai kejadian mengerikan dari manusia yang terpapar radiasi tersebut. Dari kasus yang ditemukan, radiasi Chernobyl berdampak pada peningkatan kasus kanker tiroid, leukemia, kemandulan, katarak, serta cacat fisik lainnya. Begitu menakutkannya efek radiasi ini, banyak wanita hamil pada masa itu menggugurkan kandungan mereka karena takut jika bayi akan terlahir dengan adanya mutasi atau kecacatan fisik lainnya. Kini, setelah 34 tahun berlalu dari bencana nuklir tersebut, Chernobyl menjadi kota yang tetap dalam pengawasan pemerintah Ukraina dan masih dinyatakan kawasan berbahaya. Meskipun berbahaya, kini Chernobyl menjadi objek wisata yang cukup populer karena semakin banyak yang ingin mengetahui sejarah dari dekat tragedi nuklir Chernobyl. Ya, tapi tentunya mengunjungi area ini tidak sebebas tempat wisata lain, karena ada aturan khusus untuk menghindari dari radiasi sisa kebocoran. Ya, demikianlah teman-teman, kisah singkat tentang tragedi nuklir Chernobyl. Semoga memberikan manfaat serta informasi yang positif untuk kita semua. Seperti biasa, jika ada kekurangan dalam informasi ini, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.